Identitas Bandung itu sudah hilang menurut gua mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. ke channel kita di Cerita Hari Ini atau CHI. Dan pada kesempatan sekarang atau hari ini kita akan membahas tentang Kota Bandung. Wow, luar biasa sekali edisi kali ini. Iya, Kota Bandung tercinta karena kita semuanya dari Bandung Tasik ya, ya. Soalnya si orang di Tasik orang teh kakara apa? Nah, kita dari Bandung nih semua nih. Jadi biasanya yang ada ojangan nih dari kenapa, Bah? Parem sebelah. Ya sok aja terus ngomong. Gimana, Ya, Bah? ngomong aja Ada ayah ya. Kota Bandung ini menurut Abah? Enggak sih, gue mah jadi kepikiran aja karena kemarin pagi deh ngeliat di beberapa teman-teman gue postingannya, mereka tuh ngefotoin suasana pagi gitu ya, yang masih ada kabut dan segala macem. Iya. Gitu. Tahun Tahun berapa tuh? ini kok ada kabut? Kemarin, nggak maksudnya masih ada lagi? kemarinnya ada, jadi kayak di Oh gitu. teman-teman gue yang di Bandung Timur, terutama yang di bawah kaki Gunung Manglayang gitu, ngeposting foto yang, oh Bandung berkabut pagi ini, bla 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 gitu loh. Iya, iya. Gue kan jadi ingat zaman Dulu ya. SD lah ya, mungkin yang Bandung masih berkabut ya gitu. 90-an. Gue tuh merasa anjir, iya juga ya Bandung sekarang udah banyak berubah gitu ya. Gue jadi ya sangat kangen aja gitu sama suasana Bandung. Terutama kayak gue sih sekarang mikirnya begini, identitas Bandung itu sudah hilang menurut gue mah. Kenapa bisa gitu? Ya kayak Apa sih identitas Bandung yang lu apa? simpel lah, maksudnya orang Bandung mah kan waroles ya dulu juga. Ya gue mah karena gue abis apa ya, maksudnya gue lebih banyak waktu gue di jalan lah ya. Kan zaman dulu mah woles ya, orang-orang Bandung tuh gitu, nggak rusuh kayak zaman sekarang. Si Abah Wallace itu? Sabar, Hai. segala baru. Ya nggak, maksudnya teh, ya kangen aja gitu, maksudnya kangen. Ya, pertama dengan sekarang kepadatannya Bandung yang makin rudet lah ya. Tiap jam berangkat kantor, jam pulang kantor teh, ya tahu sendirilah macetnya kayak apa gitu maksudnya. Ya identitas, maksud gue di identitas teh kan dulu mah Bandung teh bukan kota jasa menurut gue mah pada saat Dulu mah bukan. ya tidak diciptakan untuk menjadi kota jasa gitu. Nah nilai-nilai itu yang sekarang menjadi kota wisata, dan otomatis dengan banyaknya orang yang masuk ke sini dan kadang ada yang tinggal di sini kan identitas masyarakat lokal teh kadang juga jadi Terkikis. gitu. Jadi ya simpelnya mah jadi rusuh ya, nggak olas gitu menurut gue mah. Gitu Kota sekarang. bisnis, Bah. Mau nggak mau kan Nah, bisnis ya identik itu. dengan arus Itu. cepat ya. Itu makanya jadi kayak gue tuh emang sebenarnya kangen Bandung yang dulu dengan yang sejuknya apanya, walaupun ya secara hitungan mah dengan makin tambahnya tahun kan orang juga akan bertambah ya maksudnya. Apa sih Bandung dulu yang sangat berkesan di lu gitu, waktu apa sih maksudnya yang sekarang tuh gua nggak bisa nemuin lagi gitu Bandung kayak gitu? Dulu tuh apapun yang gini loh, maksudnya ya mungkin ini mah guanya aja ya, kayak kemana-mana susah sekarang mah, terutama weekend. Ya. Kita mau kemana tuh? Orang Bandung menurut gua ya, nggak tahu sih kalau menurut gua mah orang Bandung aslinya mah weekend tuh di rumah justru, karena udah malas Dengan kemacetan. dan didominasi dengan orang tamu lah kasarnya gitu, yang ya itu tuh berdampak buruk juga dari segini aja lah, simpel. Gue tukang makan nih, gue tukang jajan, harga di tempat jajan dulu yang sih tempat A murah, sekarang harganya udah berubah ya. harga ibu kota bro, untuk ukuran Murah fluktuatif, lu jangan bandingin sama yang dulu. Maksudnya enggak, maksudnya gini loh. Bandung tuh lu masih bisa dapetin bubur enak harga 15.000, 16.000 gitu loh. Tempat tukang bubur yang langganan gua yang akhirnya viral gitu, Di mana tuh, Bah? Langganan apa? Pajajaran lah. Pajajaran ya. Itu sekarang udah 25.000 untuk Seorang bubur itu ya 25.000 ya. maksudnya mungkin untuk tamu-tamu pendatang mah segitu teh, dibandingin tempat mereka mah murah mungkin, Iya. ya kan? Iya. Tapi buat orang Bandung mah aja sarapan doang 25.000 gitu ya. Udah mikir orang Bandung mau nyari sarapan teh 10.000 gitu.
gorengan 5.000 geus marek. Tapi berarti itu mungkin Ya kan, generasi itu berikutnya itu adalah orang pinter. Kalau 25.000 masih laku, kenapa nggak jual segitu? Iya, maksudnya ya itu mah Cuman lu kangen dari gitu ya masa. maksudnya kayak Ibaratnya mah ya kalau di Jogja kan masih bertahan lah. Masih bertahan, harganya masih banyak yang murah walaupun daerah Ada lah. Malioboro kemarin juga kan sempat rame. sempat rame kan gitu. Ya itu aja sih, kayak sekarang mah kayak acak-acakan lah, Mbak. Ya menurut gue ya kayak seperti tidak tertata lah Bandung tuh sekarang mah, gitu. Ya kita bisa lihat Dago kayak apa sih? Dago Ya. dulu hunian atuh. Iya. Cipaganti sekarang sudah mulai ada kafe gitu. Itu kan, aduh gitu. Ini akan merubah nih gitu. Maksud gue teh ya itu sih yang gue kangenin teh dulu mah Bandung tuh bersahabat menurut gue ya, sangat bersahabat lah. Ya. Kalau lu sendiri apa sih lu yang lu rasain? Apakah menurut pandangan lu mah enggak kok Bandung justru semakin maju atau semakin Gua bilang sih yang gua kangen dari Bandung itu cuma satu aja sebenarnya, cuaca. udah Cuacanya nggak ada itu ya sebenarnya sekarang? nggak sesejuk, nggak Iya, seberkabut, nggak dingin banget gitu ya kayak dulu. Jadi kita aja di dulu yang saya di Bandung Timur kan biasanya pagi-pagi tuh udah Iya. dingin itu Iya. dingin lah lumayan. Berangkat gitu. sekolahnya berkabutnya. Berkabut gitu. Maksudnya yang gua miss itu, dan memang ya maksud itu jalanan penuh juga sekarang karena orang-orang memang udah bisa punya motor dan mobil sendiri ya kebanyakan. Tapi kalau misalnya dari segi kota Bandung itu jadi kota bisnis, ya emang itu tidak terelakkan sih. Terutama orang-orang Bandung nih terkenal dengan kreativitasnya ya. Kafe-kafenya, tapi memang agak susah kalau bisnis di Bandung tuh price ini banget kan, price sensitive gitu. Iya. Iya. Cuman yang gua kangen sih itu aja cuaca. Kalau yang lain-lainnya memang ya kalau macet ya iyalah dah kumaha tuh orang ge hiji keluar 2 gitu. Anu hiji keluar 7 ya pasti jadi macet gitu karena semuanya harusin. Cuman perbandingan gini, kalau gua pergi ke kota lain, anggaplah ke kota Jakarta gitu ya. Gua tahu sih kenapa orang luar atau orang Jakarta tuh senang ke Bandung. Karena Bandung tuh menurut mereka mah kayak segala aya, tapi dengan distance yang nggak terlalu Jaraknya ini. jauh. Kalau gue mau di Jakarta mau ke mall sini ke rumah terus ke mall, udah satu mall aja yang gue bisa datengin. Udah di situ aja, nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa nyoba apa-apa lagi. Cuman kalau di Bandung masih lah, memang karena macet doang, cuman masih ini gitu, masih bisa nggak kayak di kota luar gitu. Ya lu nginep di Pasteur lu masih bisa ke PVJ, masih bisa ke TSM, masih Betul. bisa. Nah, Masih banyak pilihan ya. Nah di Ya Jakarta, dekat lah jaraknya. Iya. Bandung Timur Utara teh paling mau jauh juga sejam. Jakarta dari barat ke timur jauh bisa. iya. Ya paham sih, paham. Terus, makanya yang terus yang gua iniin di Bandung tuh nggak tahu makanannya teh kayak gini aja lah. Kalau misalnya gua nyoba makanan khas luar Bandung, menurut gue lidah Bandung nih rasa kurang. Tapi kalau makanan luar pas luar daerah masuk ke Bandung terus diolah lagi, itu tuh menurut gue lebih enak. Menurut disesuaikan gua sih, taste Bandung. disesuaikan taste Bandung, kayak misalnya kayak Padang ya. Padang di sana tuh gue kurang gitu. Tapi Di mana? di Padang ya Oh, lu dulu nyobain? udah. Nah pas di sini teh nasi Padang di Padang mah. maksudnya makanannya gitu yang ada di sana, cuman maksudnya teh rasanya teh kalau di sana mah emang bener-bener Asli mungkin. ya jadi pedas dan segala cek macam. orang mah kurang uyah gitu. Cek orang ya di Bandung mah pas kayak makanan tuh Bandung mah kuncinya adalah micin. nah itu dia Seblak dari dahar. sublak. Lu bikin kasih orang Jepang si Haruka adalah itu, dia suka banget sama seblak tuh. Padahal itu nggak sehat sih sebenarnya, micinnya gila itu. Iya, tapi suka gitu karena mungkin ya gitulah, micin itu kan membuat lidah pori lidah gitu berkembang. Nah, tapi intinya yang masih ada dari Bandung tuh makanan enak. Oke. Ya untuk itu gua akuin masih terjaga lah. Macet ya mau gimana lagi, semua juga macet. Cuman itu tuh cuaca men yang emang ini. Iya benar. Tapi orang luar kalau misalnya ke Bandung nih Masih ngomong dingin ya. ngomong dingin. Karena kalau gua makan di luar di kota Jakarta atau di mana lah di Surabaya gitu kuat men. Di dia mah baru bisa itu masih ngeunah kene.
Gitu. Kalau lu, oke, terima kasih. Cuaca sih. Ya cuaca. Apalagi emang enaknya dingin sih. Bikin Iya, mager. bikin hoream anjir. Cocok kan. Secara udah. tim rebahan ya. Ngemil kan, aduh martabak kayak gini. Iya, Itu aja sih. Kalau yang lain mah ya seperti kata Wa, ya udahlah. Gimana kemajuannya zaman juga. Jadi gua nggak tahu ya kalau gua masih abah kan kalau ke sekolah tuh pagi-pagi datangnya ada Bandung Timur teh aja. Iya, Sian, Seru lah. sian telat kan. Mana ke timur ya, Sub ya. Datang-datang teh isuk kan orang-orang banyak. Kan lagi dingin-dinginnya tuh cari bubur pinggir gitu, cari kupat. Iya, enak gitu kan. Wah, anjir itu paling sedap tuh. Para rakyat jaket bahala mah. Pakai jaket benar-benar. Seru, Wa. Sweater selalu ini ya. Paling teladan teh datangnya lawan lain kan datang orang geus datang. Dengan ya itu dengan tadi peralihannya menjadi kota bisnis otomatis kan menarik wisatawan ya. Wisatawan itu apalah. Lo menyikapinya seperti apa sih? Dengan ya itu dengan Bandung akhirnya sibuk lah menurut gue mah gini. Jakarta itu sibuknya hanya weekday. Kota sibuk gitu maksudnya. Mereka Sabtu Minggu teh si Jakarta mah istirahat. Ada Polusi berkurang. Untuk Bandung sendiri mah justru nggak ada istirahatnya. Weekday-nya penuh sama orang Bandung sendiri, Bandung Raya sendiri yang kerja. Ya. Diharapkan Sabtu Minggu yang polusi akan berkurang, malah kedatangan tamu wisatawan. Nah, gue sih sendiri merasa anjir ini harus ada sesuatu nih, entah regulasi atau apa, cuma kan pasti sulit ya. Teman setidaknya apa nih yang harus diakalin bahwa Bandung mah tidak berkembang pesat seperti Jakarta yang 1 tahun 2 tahun sudah ada dalam hal prasarana mungkin. Kayak misalnya di Jakarta mah kan udah ada MRT segala macam, sekarang kan udah mulai ini. Bandung dengan lahan jalan yang sebesar segitu-gitu. Jadi dari zaman gua kecil sampai sekarang yang nambah baru tuh cuma flyover. Ya nggak sih? Ya. Jalur-jalur flyover doang gitu yang ada perubahan sama lingkar. Ya mungkin pikirannya ya ini pikiran buruk sih. Ngapain diperbagusin, digiri-giri aja malah makin dapat banyak. Mungkin kalau menurut gue sih zaman memang Bandung tidak diproyeksikan untuk menampung jumlah mungkin ya, nggak tahu. Ya kan kecil sih Bandung. Yang gue baca teh antara memang rencana ada ya nggak tahu nih kesahihannya, gue cuma pernah baca teh salah satunya ada 2 alternatif antara satu kota peristirahatan sama memang calon ibu kota, tapi hanya calon ibu kota aja, bukan sebagai kota bisnis ya. Kayak Washington sama New York kan beda kan. Keramaiannya ya Washington mah emang ibu kota, tapi bisnis di New York sama di mana gitu ya, gue lupa dia kayak gitu. Ya itu gitu maksudnya. Sikap lu sendiri gimana sih Pak gitu menanggapi sekarang Bandung teh crowdnya edan gitu. Itu seperti yang gue bilang bahwa Sabtu Minggu teh buat orang Bandung mah sepertinya sudah malas kemana-mana meren ya gitu. Namun lu menyikapi itu gimana? Apakah ya gue mah sebagai bisnismen gue cuek-cuek aja apa gimana gitu maksudnya. Jadi gini sih, menurut sejarah, tapi gue nggak tahu ya, gue cuman keingetan sebentar saja. Pokoknya view lu aja ini mah. Sejarah itu si Bandung itu benar. Sebenarnya bukan kota buat bisnis. Sebenarnya kota buat istirahat. Ya, peristirahatan. Kacaunya itu setelah Bandung Lautan Api. Karena harus dihancurin, zonasinya nggak benar, pas didatengin lagi itu udah kacau si zonasinya. Jadi kalau emang mau diatur lagi teh agak susah, bisa cak-cakan, kudu diratakeun deui, kudu di Bandung Api deui. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan lo, kalau menurut gua mah memang si Bandung ini bagus ada pendatang. Cuman istilahnya kalau gua pengen Bandung tuh kayak Monaco, tau nggak? Di Paris. Jadi kalau Prancis. Jadi kalau misal pun ada tempat kan enaknya tuh buat ini ya, buat apa si Bandung tuh kalau misalnya dingin tuh di daerah atas jangan terlalu banyak lah pembangunan yang villa-villa. Bukan villa-villa yang buat betonase yang itulah. Jadi harusnya tuh banyaknya rumah kebun gitu. Nah, rumah kebun itu lu bikin hotel atau sesuatu tempat tapi emang buat orang-orang kaya yang mahal gitu. Ibaratnya. Jadi yang kesini teh emang sedikit, tapi si orang Bandungnya atau kasar sendiri dibikin pangsa menengah ke atas lah, segmen ke atas. Ya memang ada nggak adil ya, cuman dalam artian ada juga sih kalau misalnya mau dikelola sama pemerintah,
ya bagus sih. Menurut gue sih si Ridwan Kamil kemarin bikin taman-taman dan kayak gitu. Menurut gue bagus. Nah itu buat menengah ke bawahnya. Kayak kita lah gitu, buat hiburan yang liburan lokal. Tapi kan bisa gitu kalau yang jangan sampai yang di atas-atas tuh itu para rugu gitu maksudnya teh. Jadi orang-orang teh banyak ke sana karena murah, karena ini harusnya sih yang datang ke sana atau dari luar justru kota, yang mahal ya. harusnya lebih mahal. Benar, setuju sih. Jadi Ya itu untuk terkontrol membatasi sebenarnya. Kayak apa di luar Membatasi. Malibu ya? Bukan Malibu. Apa yang di bagian atas tuh? Malibu mah laut ya? Malibu mah laut. Nah, apa yang daerah atasnya yang mahal tuh? Malimping. Malimping. Ini teh apa sih kalau di sana mah namanya teh? Pokoknya adalah kalau di Amerika Ada kan? juga gitu Ada kan. Jadi ada daerah-daerah Iya yang benar orang-orang itu. Ya untuk sebenarnya kayak semacam seleksi menurutnya. Iya karena ya mungkin karena di atas juga kan kita nggak boleh ngebangun sembarangan ya. Iya. Buat sebagai penahan bencana alam dan segala Iya. macam. Tanahnya harus dilimitasi, tanahnya mahal ya. Kalau yang mau nginep di situ harus mahal juga. Iya. Benar. Gitu. Setuju sih. Anjir sih. Tumben gue sepaham sama dia. Tumben aja. Pilihan banget nih. Iya, tumben anjir. Jarang nggak kontra ya, biasanya hari ini. kontra. Ya itu maksudnya gue setuju sih, Wak. Bener-bener. Jadi kayak dibikin segmented banget ya untuk Segmented. membatasi itu mah ya. Kayak gini lah, kayak maksud Bandung tuh kan sebenarnya terbagi dari 4 ya. Beverly Hills. Nah, where's that wanna be? Really? Living in Beverly. Gue jadi hilang, Nah, maksudnya Bandung itu kan terbagi dari 4 ya. Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan administratif Cimahi. Kita bagi-bagi ini ya, bagi-bagi piring lah, bagi-bagi sendok gitu maksudnya. Iya. Oke, daerah atas ini dikelola sama misalnya Kabupaten Bandung. Sok, lu yang segmented mahalnya, misalkan. Tapi kan aksesnya tetap ke Kota Bandung maksud gue Betul. teh. Nah untuk yang menengah ke bawahnya Kota Bandung aja nih. Tapi ya penataannya juga harus. Maksud gua tuh emang mau nggak mau atas itu harusnya jadi mahal. Kenapa? Karena ya tanahnya banyak yang direservasi. Iya. Iya benar. Dengan risiko yang lebih besar juga sebenarnya ya, Pak, ya. Betul. Iya benar, Pak. Terus mana jadi Bandung hijau? Anjir, edan. Iya benar-benar setuju itu gue. Ya maksudnya. Jadi kan kalau misalnya kita ke atas itu sebenarnya sebagai orang yang apa? Orang yang nggak kaya gitu misalnya ya, terus mau main-main ke atas segmented yang kaya, di luar oge pasti indah meureun dengan melihat reservasi yang terawat gitu. Main ke Ya, sana karena gitu kan. tetap lestari ya. Tetap lestari gitu. Ya. Iya sih. Aduh. Semoga saja ya maksudnya. Nyata maksudnya. Tapi udah memang yang membuat Bandung acak-acakan teh sebenarnya menurut gue masih tol, Tol. jalan tol, Jalan Purbalunyi ini. Karena effort untuk dulu mah mau ke Bandung teh harus makan waktu 4 jam mungkin dari Jakarta. Iya. Kan itu wasting time juga. Iya. Puncak tehnya. Lewat puncak kan muter. Kalau sekarang kan dengan adanya jalan tol lu cuma. Tapi justru itu kalau misalnya ada jalan tol, ada akses kereta api cepat. Kalau emang konsepnya seperti itu, tetap aman aja ya. Aman aja. Justru ya Karena memang nggak dipersiapkan juga sih, Pak. income buat kota kita gede. Iya, tapi karena dipersiapkan secara yang tadi 4 daerah itu tidak berkesinambungan, menyeluruh, merapat dan baik ya gimana? Iya. Timpang sih. Ya, efeknya susah jadi nggak maksudnya perlu. ya memang tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi topik mereka kalangan pejabat untuk menjadi suatu maksudnya bisa jadiin bahan untuk Iya. ya oke lah gitu. Karena dengan apalagi sekarang diperkirakan tahun ini ya kereta api cepet beres kan? Kalau nggak Tahun salah. itu berapa? Iya. Tahun ini apa awal tahun depan gitu. Bentar lagi lah pokoknya. Ya, Ya, bentar ini lagi. akan maksudnya gini dengan Makin estimasi ke Bandung Jakarta berapa menit sih? Sejam 48 ya? kurang. Tapi kata gue sih kereta api cepat itu perlu. Enggak maksudnya dengan kan tidak menutup kemungkinan gini. Lu kerja di Jakarta nih. Ya emang di Bandung gue. Iya, gitu loh. Maksudnya toh gua bisa bolak-balik. Keluarga di Bandung dengan kos Bandung lebih murah dong dibanding Jakarta. Iya, tapi kan itu masuknya mass transportation. Jadi nggak begitu macet sebenarnya kalau misalnya dengan adanya kereta cepat. Karena lu datang, lu pakai Grab Betul. atau apalah gitu atau go. Cuman kan pemikiran kita teh berharapnya seperti itu. Dengan sekarang di daerah si kereta api cepat itu ada kompleks. Kayaknya humidity-nya makin meningkat ya Oh. kayaknya. Nah, gitu loh, ada kompleks perumahan baru. Soalnya Presidennya. Indonesia tuh suka ada pertilan Gosipnya yang di luar. yang gue sering, perkiraan. gue udah pernah nanya-nanya nih karena kebenaran ada pernah berhubungan sama si ya gitulah penjual-penjual properti
katanya daerah sana teh sebagian besar habisnya sama orang-orang Jakarta gitu kan. Gue teh jadi ya maksudnya gue bukan antipati gimana cuman waduh gitu ya. Emang sih. Jadi tambah Ya secara ekonomi kan enak ya. Jadi maksudnya dengan penghasilan Jakarta, pengeluaran Bandung. Atuh ekonomis banget anjir. Ekonomis. Bener nggak? Maksudnya lu tinggal mindahin aja. Dan tapi resiko amun kereta telat terus gitu. Iya. Kan kapasitas juga mungkin iya. menampung tidak tapi banyak. Kan, gini loh, dari beberapa teman yang teman gue yang kerja di Jakarta, mereka selalu mengeluhkan Jakarta adalah tempat untuk mencari uang. Hanya tempat untuk mencari uang gitu. Betul. Untuk membangun sebuah keluarga mah, untuk orang Bandung ya yang tinggal di Jakarta, mereka lebih memilih tinggal di Bandung. Jadi kayak sekarang tuh sebagian teman-teman gue tuh sudah memindahkan keluarganya ke Bandung lagi gitu loh. Kalau ke Bandung lagi sih nggak apa-apa, cuman kalau misalnya orang cuman kan tidak menutup kemungkinan eta teh ngadongeng. Kan kayak kita lagi ngobrol. Lo orang Jakarta misalnya gue ngobrol, gue mau punya konsep gini. Ya itu teh ya dengan kos. Berarti kita jangan ngomongin ini di ini ya harusnya. Nanti jadi bahan kajian. Ini aja di sensor. Panjang tuh 15 menit. Tapi hampir semua orang kata gue mah nggak kita aja mikir kayak gitu. Pasti kalau misalnya emang cari dapat pulang karena kebayang dong si orang Jakarta, maksudnya orang-orang kerja di Jakarta yang gue kenal juga, mereka tuh pergi dari jam 4 subuh. Dari mana? Karena rumahnya memang di daerah Bekasi gitu, Bekasi Depok gitu, dan jalannya itu ya, maksudnya kalau dengan ada kereta cepat di Bandung yang lebih murah lagi ya mungkin. Ya dengan modal mereka biasa berangkat jam 4, sekarang mah jadi jam 5:30, jam 6 gitu kan. Gitu. Toh masuknya mungkin jam 9 gitu di Jakarta, gue nggak. Atau mungkin mereka juga karena kebiasaan pergi jam 4, mungkin biar ini jam 4 pergi ke sana. Iya, biar yang nyaman. Kalaupun gitu ya. ini nyimpan mobil di stasiun misalnya kan ada ya yang. Iya, pastinya ada, bisnis itu pasti ada. Iya, kan, nah, mau mulai itu. Abonemen, wah itu bisnis anyar, mana ya? Parkir mobil pribadi. Ya itu sih maksudnya. Yang gue takutkan adalah yaitu jadi akan tambah semakin hektik ya, gitu maksudnya si Bandungnya gitu. Takutnya itu sih, gue sebagai penduduk asli mah gitu. Ya memang sih kalau yang kayak gitu nggak terhindarkan kayak New York pun gitu, kota-kota gede yang di luar gitu ya. Cuman ya memang balik lagi kalau pemerintah sebagai regulator harusnya yang atau tata kota gitu ya, emang harus strict sama peraturan. Kayak misalnya gini, kita banyak kan yang kasus nih, si mau punya rumah tapi nggak ada garasinya, mobilnya ngalangan batur gitu. Nah kasus-kasus seperti ini teh sudah meningkat sekarang mah gitu. Ya orang aja di ujung Berung gitu. Oh garasi. Ya cuman kan lu udah lama meren, yang lain juga udah ini kan, dan yang lu mah nggak ngalangin tapi juga. Tapi kan dalam kompleks. Kalau ini mah memang jalan utama yang protokol gitu protokol kan? Gitu. Terus ngalangin. Okay. Gitu. Jadi menurut gua sih sekarang mendingan udahan dulu. Karena itu tuh bukannya tadi kan udah ngesolat asar ya. Mana lu? Lanjut aja. Emang ada yang azan? Tadi budak letik sok lanjut. Kalau lama dia emang ada yang azan katanya. Wah, cili anjir. Jangan. Anjir. Ya itu sih maksudnya ketakutan gue sendiri sih, mungkin entah ini emang sudah dipikirkan juga mungkinnya sama si pemangku jabatan teh. Ya ketakutan. Ini mah hanya saya sebagai warga, salah satu warga yang merasa ketakutannya seperti itu gitu, bahwa ini Bandung teh lama-lama mah akan hilang, maksudnya bukan hilang jadi kota metropolitan gitu. Iya, dan metropolitan itu nggak jadi kata gue mah. Makanya kalau kata gue harusnya sih dibikin kayak gini sih, kayak Singapura tuh kan kecil, negara kecil ya. Jadi mereka tuh lebih meminta kepada para arsitektur atau developer tuh mengembangkan ke atas apartemen gitu. Iya, cuman kan, dan harusnya sih harga tanah di Bandung harusnya udah mahal-mahal banget, dan harusnya mah disamain juga sama yang di Jakarta ya, karena Jakarta beli tanah Bandung mah yang sultan-sultan mah iya. Ya kayak teman gua tuh di daerah Sukajadi. Dia teh ada yang ngejual
sekian meter persegi gitu ya. Belum ngerilis harga, si orang Jakarta udah nembakin sekian M. Tapi itu terjadi juga sama di Bali loh. Orang Bali juga banyak yang komplain loh. Iya, sama. Gue ngobrol sama supirnya Bali. Malah Bali mah kan si tanah-tanah adat juga banyak yang dilepas ya. Iya. Banyak yang dibeli dan ya karena orangnya masih ya lu lihat di Bali itu cuman kota dan pasarnya itu ya bagus ya, cuman kok ke pinggir-pinggirnya mah men bangkar. Iya maksudnya kan ya orang yang sudah terkontaminasi sama nominal angka mah ya akan sangat mudah untuk diendek-endek gitu. Iya, seperti kamu juga kalau diendek-endek mah pasti mau naruh oke. Iya gitu, maksudnya kayak gue sekarang mikir orang-orang Bandung tuh sudah berlarian ke pinggir justru ya tinggalnya teh. Kopo kabelah ditukeun. Iya selatan, timurnya juga timur yang gunung Cibiru gitu kan daerah sana. Bukan emang deskripsikan anak-anak Cibiru ya ini mana. Tapi lu ngerasa nggak sih kalau orang Bandung itu kebanyakan nggak bisa merantau? Ya karena dinginnya Wak. Maksudnya semerantau-merantau orang Bandung pasti kangen pisan sama kotanya. Iya gitu. karena terbiasa dibuai dengan cuaca yang mana? Kalau kata PD baik itu apa? Bukan geografis mata melibatkan perasaan bla bla bla. Ya menurut gue mah karena Bandung itu memang didesain untuk Korea atau kasarnya gini, ada cerita karuhunnya aja kabayan gitu dong gaweana naon sih manehna sare gitu. Wangkong gitu kan. Kopi ngurus munding gitu kan. Ya maksudnya itu bukan yang ini kan, cuman dari situ kan ya tipikalnya ya, bukan gitu merendahkan. Orang Bandung mau Wallace ya, itu salah satunya ada gua ada beberapa kesempatan untuk bekerja di tawaran di Jakarta. Belum apa-apa tuh udah mampu nggak ya, betah nggak ya, gitu loh. Maksudnya ya karena terbiasa dibuai dengan. Terus ini juga sih emang ada yang gua amaze ya dari perilaku orang Bandung nih. Jadi kalau gua ke suatu kota minta pelayanan atau misalnya ke servis lah gitu ya. Badminton mah. Servis. Untuk dia cemes ku sih. Anjing ngomong wae. Jadi misalnya gue cari barang nih, Pak atau Kang ada handphone nggak? Kalau yang di lain mah nggak ada, habis gitu. Kalau nggak ada Pak stoknya. Itu kalau di Bandung mah beda. Dicariin. Enggak. Kayak yang bersalah ngejawabnya. Aduh. Nggak ada dari sananya gitu. Oh kayak yang wah gitu, empatinya tuh tinggi gitu. merasakan seperti ikut merasakan kecewa gitu. Padahal gitu kudunya. Iya. Ya padahal nggak perlu juga gitu kan, benar nggak sih? Ya, mungkin bentuk kepedulian yang berlebihan. Iya. Iya benar. Setuju eta. Gitu. Jadi sampai ntar gue ada mungkin kalau misalnya ada waktu gue tunjukin video tentang ada stand up comedy. Gua kesel banget sama polisi di Jakarta. Ini yang kalau nilang ini kalau nilang ini sok galak, sok kasar. Gue bilang, bro, gue ini harus diklarifikasi. Dimanapun lo ditilang, polisi bakalan sifatnya seperti ini. Itu namanya protap, prosedur tetap. Lo nggak bakalan dapat perlakuan khusus ketika lo ditilang di Bandung. Stop. Iya Pak. Punten AA. Surat-suratnya aya? Nggak ada Pak. Aduh nah atuh tadi dibawa. Dibawa dong. Ya udah sana pergi besok dibawa ya. Stop dulu. Ya. Gitu terngiang-ngiang gitu. Gitu. Iya Bandung teh. Ya itu maksudnya acak-acak ya benar kata si Iwa, mungkin dari pada saat Bandung Lautan Api teh itu kan memang zaman-zaman berakhirnya kependudukan ya. Kependudukan Belanda kan. Mau masuk. Iya maksudnya gini. Menuju setelah Belanda merancang nih daerah A B C D jadi kawasan apa. Tiba-tiba dihancurkan tuh si perancang ini kasarnya mah pergi. Betul. Blueprintnya nggak ada. Ditinggalkan kepada kita gitu ya. Kita mah aya lahan seperti jadi gitu. Iya benar. Makanya kacau tata kotanya. Iya benar. Dan itu memang dibutuhkan seseorang kerja keras banget sih menurut gua. Kalau ada seseorang yang mampu menerapkan tadi yang Siwa bilang gitu, maksudnya berani nggak membuat gebrakan seperti itu gitu, bahwa di kawasan misalnya Bandung Selatan ada kawasan, yaitu ada kawasan eksklusifnya,
ada kawasan menengah ke bawahnya. Ya. Jadi di bagian utara dibikin sama gitu. Jadi memang segmented aja gitu dan Ada kawasan industri, Ya. kawasan itu. Ya kalau gitu. pemangku jabatan ingin mengarahkan mikir jauh sih mungkin Bandung harusnya. hanya akan jadi kota administrasi menurut gua. Kota administrasi. pemerintahan gitu loh. Ya bisa. Kota pemerintahan doang, tapi untuk kayak Tadi dulu sebentar Bah, gue pengen nanya Wah ya. Di kota bisnis di Amerika yang lu datengin apa? Selain New York, New York, yang Chicago. paling bisnis gitu. New York lah paling bisnis. Kota bisnis yang bisnis banget tuh berarti New York ya. Nah, gue tuh pengen tahu apa sih kenyamanan di New York yang bikin lu nyaman tuh apa gitu? Ada nggak sih? Pengen sebagai pengetahuan buat gue ya, sama perbandingan aja sih sebenarnya. Jadi yang gua tahu, kenapa orang-orang itu sangat suka New York, Nah, kan ya? Aneh kan? aneh gitu. Karena di kota-kota mereka Hmm. nggak sehektik New York. Jadi New York itu semacam kota yang Nyari hektik. iya, yang fascinating. Orang-orangnya tuh drive-nya tinggi, orang-orangnya tuh terkejar dengan waktu gitu. Tapi dari segi kenyamanan, Kalau dari segi kamar, mah kamar kecil mahal banget, sama kayak Jakarta. sama kayak Jakarta, Oh gitu ya? sama kayak Perbandingannya- Jepang. Perbandingannya gitu. perbandingan di Indonesia tuh New York kayak Jakarta nggak? New York, Ya kalau Iya boleh, lah, kalau boleh dibandingkan gitu. BC City-nya mah. kalau kata gue lebih parah sebenarnya. enggak, sih. maksudnya posisi sebagai kota sibuk gitu. Oh iya. Perbandingannya Iya. gitu. Cuman dari segi macet dan segala macam, gue pikir New York lebih parah. Tapi karena dibantu sama infrastruktur, ada Iya. subway, Aha. ada segala macam, terus peraturannya Terbantu sedikit ya. peraturannya emang distrik, jadi orang-orang tuh malas, gue punya mobil, ngapain? Jadi mereka nggak punya mobil, ngapain punya mobil? Karena parkir, kalau misalnya parkirnya nggak bener, diambil. Nah, Hmm. sebenarnya kita bisa menerapkan itu sih. Kalau Terus oke ya. terus parkir Bandung aja untuk parkir lu Bandung. harus ngisi sendiri kan? Lu malas lagi ngobrol-ngobrol gini, orang mah ya tukang parkirnya. Tuh bisa. Orang kudu kahan apa lah ngisi lah kayak kuarter balik deh ka dia. Jadi ada semacam ketidaknyamanan ketika lu punya mobil. Tapi kalau hal kenyamanan apa yang lu dapat dari New York? Yang lu nyaman ya? Kalau Apa Ya, yang lu menganggap dapat? maksudnya gini upah mungkin. lebih tinggi. Oke. Upah lebih tinggi, kerjaan lebih banyak. Dan pengetahuan pasti kalau kerjaan lebih banyak, pressure lebih banyak, pengetahuan lu atau skill lu yang kalau lu suka kepake dan levelnya up lah. Cuman kalau lu orangnya santai, ya lu harusnya pindah ke Los Angeles, lu pindah ke Florida. Itu makanya perbedaan antara Bandung orang tuh kayak apa Bandung? West sama Kalau boleh diibaratkan. orang. Kata gua Bandung tuh kayak Seattle. Bandung kayak Seattle. Kata gua tuh Bandung kayak Seattle. Kalau misalnya LA kayak gitu tuh mah kayaknya Bali deh. Kayaknya ya gitu. Oh, Pokoknya pantai-pantai ya. pantai ya. Wisata pantai. Tapi kalau misalnya kota satelit tuh Seattle itu, gua pikir sih agak mirip Bandung. Yang hujan wae deh. Bisnisnya juga cukup naik gitu kalau di Seattle. Ya di sana sih sebenarnya nggak terlalu naik kayak New York sih, biasa-biasa aja kalau dari segi bisnis mah. Cuman kalau misalnya dari segi bisnis Bandung, mungkin gua liatnya ke Chicago kali ya. Chicago lah yang rada-rada lumayan gitu. Berarti Chicago sama Seattle tuh lebih bisnis Chicago. Lebih gede Chicago. Tapi geus eta. Gimana? Bukan Chicago ya, Chicago. Anjir. Lebih geus eta. Gitu. Makanya mungkin banyak orang-orang yang mau ke Jakarta pun karena Ya, walaupun magnet, Cak, hektik, magnet ya, magnet. pekerjaan itu sebenarnya banyak kalau misalnya lu datang dengan Iya gini kayak Ini. kayak misalnya gue ngobrol sama teman gue gitu ya, mereka nanya, lu kenapa sih nggak berani ke Jakarta gitu? Lu kan udah dapat offering gini. Ah gue mau di Bandung aja. Men, di Bandung jadi apa? Pertanyaannya sih, di Bandung banyak kerjaan, cuman lu mau jadi apa? ya Karena level tertingginya tuh hanya sebatas kelas ini loh, gitu loh. Kalau di Jakarta lu bisa mendapatkan posisi Betul. gitu loh, kan kayak gitu. Gue teh, oh iya ya. Cuman ya itu tadi untuk gue termasuk salah satu orang Bandung yang nggak berani gitu. Bukan nggak berani sih, anjir, ya nggak berani sih. ya gitu. karena gini, gue juga nggak mau sih sebenarnya kalau saya suruh pindah ke Jakarta. Kenapa? Karena bukan jiwa gue. Ngapain gue dapat duit gede, tapi pas pekerjaan gue ngerasa aduh saks, capek gitu, depresi, gitu, sakit pada akhirnya. Belum keluarga ya. Belum keluarga gitu. Daripada gue terjerumus, gue memilih santai aja deh. Di Bandung juga kok sama-sama makan ikan sepat bisa lah. Anjir. Nggak ada anjing di Jakarta mah Ikan sepat. Ikan sepat dia sambal tomat anjir. Iya benar.
Ya sih Cukup. itu sih maksudnya keresahan gue. Seneng sih sebenarnya lihat Bandung sekarang mah, wah, gitu ya. Lu mau nyari apa juga ada kan di Bandung, bahkan orang-orang dari luar kota juga kan ke Bandung sih si kiblatnya gitu ya, untuk Salah satu entah itu kuliner, entah itu Cewek. kreasinya gitu ya, kreativitas anak-anaknya gitu, entah apapun pasti. Tapi gue beberapa kali ngobrol sama Grab atau Gojek, iyalah itu Mas Ojo. Mas Ojo gitu, ngobrol-ngobrol dari Bandung, mereka pasti tertarik dengan wah cewek-cewek Bandung. Sama. Gue kalau misalnya gue sempat Pengen punya istri dari Bandung, logatnya itu loh mas, nggak kuat transis. Emang gimana lu kata teteh? Sampai ke Singapura loh. Gue ke Singapura ngobrol sama orang Malaysia yang jadi nahkoda kapal. Pas tahu istri gue dari Bandung, dia langsung bilang Bandung mau cantik. Terus saya pernah kesana, cantik. Ada yang gue nggak jemput daerah ya, ada yang polisi tinggal di mana. Wah Kang, saya nyesel. Kenapa? Saya di daerah, gue nyebutin ya, takut sakit hati. Dia di daerah di Indonesia juga. Dia bilang di sana tuh si cewek itu tuh direbutin. Pas lihat ke Bandung, naonan, cina gitu, nyesel. Ya gue kayak gue kan sempet di Jakarta setahun ya, ngobrol gitu ya kan. Gue kadang gue orangnya demen ngobrol kan gitu ya. Lagi di warteg ngobrol gitu. Dari mana bang? Wah gue mah masih Bandung, gue bilang gitu kan. Kesini cuman nebeng doang, cuman setahun, gue bilang gitu. Wah pasti nggak betah ya ke Bandung kan. Itu yang topik pertamanya, ceweknya bang, Bandung. Ya, kenapa ya? Padahal cek orang teh asanya gitu, gitu kan. Tapi salah satunya ketika gitu. gue ke Jakarta kan gue, wih cewek Jakarta gitu kan. Iya, gue juga gitu ya. Bener ya tau. Kayak misalnya waktu itu kayak ke Malang gitu ya. Lagi ada kerjaan ke Malang gitu. Anjir cewek-cewek Malang kayak gitu. Wah cewek Jogja gitu kan. Tapi kata orang-orang sana mah Bandung tetap ya, karena kita mau bosan kali ya ngelihat bentukannya seperti itu tiap hari gitu. Tapi enggak, kalau kata gue sih logatnya menggoda si Bandung teh. Namanya can nyaho logat ke daerahnya. Ilfil bro. Ya tong di daerah kan di Bandung, Brad. Iya benar-benar. Bukan Bandung Raya kan, itu kota Bandung. Tapi bener loh, kayak gue waktu ke Bali ya, ngobrol sama si driver itu. Wah, orang Bandung mah terkenal, Somea. Iya gitu maksudnya, nggak ribet. Jadi kayak biasanya, ya kan orang Bandung mah gitu ya. Segini simpelnya aja lah. Santai. Lu mau pergi ke tempat A, di jalan macet, nggak usah isuk deui. Bener sih orang Bandung. Ayo balik lah, isuk deui gitu. Kan kalau orang Jakarta mah mau macet ya karena pertama mereka udah terbiasa macet. Sebenarnya orang luar kota mah, orang ibu kota gitu. Mau ke A ya harus kudu ujung-ujung paling juga macet sejam 2 jam gitu kan. Kita mah baru keluar rumah neng misalnya sok lu sering nggak? Gue sering gue kayak mau malah gue bilang gue mah sampai gini sama istri gue, kalau misalnya dia saking ininya ya weekend gusti kudu weekend ya tuh hari biasa lah kajian libur lah baru udah bolos. Iya benar, sama gue juga gitu. Kayak sama istri gue gitu ya, nyari makan di penuh ya besok lah gitu kan. Simpel gitu ya, kita mah maksudnya orang Bandung mah gitu standarnya bung riweuh gitu kan. Ya bodoh. Mun ka kota Batur, panas geus weh Gojek. Mungkin karena kita nggak suka riweuh dan capek sih Pak. Ya buat simpel aja semua. Si driver itu ngomong gitu kayak kalau bawa tamu Bandung tuh pertama mereka mah suka bercanda cenah. Di jalannya ngakak ada aja cenah yang aneh-aneh kata gitu. Terus kalau misalnya diajakin ke kan kalau orang lain mah ngelihat tempat A yang lagi viral teh pengen penasaran deh kalau mau Pak udah aja lah besok lagi aja gitu kan. Keburu balik kan. Sebagai supir mah kan enak dong. Gak usah capek, gak usah jauh-jauh ya. Jam kerja yang hitungannya misalnya setengah hari jadi ada lebih pendek ya? Lebih pendek, tapi kan hitungannya tetap setengah hari dan mereka kan dan royal ya gitu teh, nggak usah yang loba basa-basi Pak ini gitu, walaupun memang nominalnya tidak seberapa, tapi kan orang ya, lumayan lah orang kita mah gitu, maksudnya orang Sunda mah kan Pak lumayan kanggo rokok istilahnya, padahal mah kan 100.000 rokok naon anjir berapa bungkus mana ya. Bener. Tapi ini gue nggak mau nyebut daerah ya, cuman kalau gue ngobrol sama beberapa orang atau kelompok beberapa daerah di Indonesia nih, memang sih kalau gue bisa kotak-kotakin, orang Bandung mah emang suka bercanda lucu gitu,
bercandanya teh Tapi bercandanya lokal loh, jangan salah. lokal memang. Jadi kalau saya masuk ke ranah lain kadang-kadang garing. Dan gitu. kalau di Indonesia kan jadi garing. Jadi garing gitu. Nah, ada Karena lagi butuh daerah kearifan lokal. ada lagi daerah lain yang ngomongnya duit aja terus. Iya. Ada lagi daerah lain yang ngomonginnya tentang pas sengor-sengor gitu musik. nama keluarga aja terus gitu di ininya. Jadi ada beberapa cuman ya gitu salah satunya yang gue bilang kalau misalnya orang Bandung teh kebanyakannya emang bodor. Tapi kesannya tuh jadi korban penderita sih kalau ini lain karenanya itu teh Wallace kebanyakan gitu. Ya, jadi terkadang suka nggak mau konflik yang dulu sama orang Bandung teh. Iya. Nama mungkin sudah merger ya, melting pot. Itu teh Makanya menurut lu gua ambil poin lu emang sekarang jadi rada-rada rusuh juga Wallace, gitu. Ya itu sih menurut gua mah yang sangat berharap ada setidaknya ada kebijakan yang tadi lu ceritain yang bisa diterapkan lah, misalnya bisa juga ya itu. Salah satu alternatif yang mungkin bisa dicoba sih. Selainnya memang kita harus si pemerintah Bandung juga harus memikirkan gimana transportasi. Sebenarnya sih kalau misalnya emang diterapkan dan terus-terusannya ya pertama kalau misalnya kita ngasih izin terus sama developer gitu dan lama-lama Bandung jadi rusak. Jadi hargaan kayak. Iya benar. Secara ini pun kadang ngobrol sama teman-teman itu di Bandung sekarang kalau misalnya ke tempat makan teh sudah hilang cenah ciri khasnya. Gue teh nggak paham ya. Emang khasnya Bandung apa? Enggak, kalau dulu tuh Bandung tuh punya khas sendiri. Kalau sekarang nggak ngerti gue nggak. Jadi dia menganalogikannya gini. Sekarang mah di Bandung teh, resto di Bandung teh temanya di Jakarta ge ada gitu. Oh. Kebayang nggak? Jadi mungkin secara kreatif teh dulu mah Bandung teh cuman ada di Bandung. Mau kafe dengan tematik ini tuh cuman di Bandung gitu loh. Yang pionirnya Bandung. Malah sekarang mah kayak di Bandung teh yang Korea ke ibu kota gitu loh. Ya karena kan kapitalisme itu. Dan mungkin karena memang pangsa pasarnya ibu kota juga kan. Ya gitu. Betul. Cuman untuk beberapa orang-orang orang Bandung terutama gitu yang tinggal di luar, mereka tuh merasa kangen Bandung teh itu gitu karena Bandung istilah original cerita gitu menurut emang gitu. Ya itu nggak bisa diinin juga ya karena kan misalnya ada perusahaan anggaplah kayak di Amerika Starbucks gitu asalnya mungkin ada di Amerika doang atau McD gitu ya kalau mereka melihat pangsa pasar ada di Asia ya mereka buka sarua ya oke meren di Bandung kalau ada pangsa pasar di Bandung ya nggak usah buka gitu ya orang duitnya gede gitu tinggal bayar gitu bisa disalahin walaupun memang ya balik lagi sebenarnya apa sih keinginan pemegang kota Bandung nih apakah emang pengen bikin Bandung tuh otentik sebagai kota lama atau kota yang dilestarikan sebagai kota-kota yang unik gitu yang tuh, ditahan ke originalitasnya sepahamnya biasanya kita nggak pernah sepaham padahal nggak janjian ya kan nggak coba harus ketawa kalau nggak lucu dimarahin sekarang ya udah setuju banget sama lu atau enggak gitu atau pengen menjadikan orang mendulang keuntungan sebaik ini. Kayaknya di edisi berikutnya perlu kita telaah lagi ya untuk mencari apa nih. Ya jadi kayak mungkin untuk edisi Bandung berikutnya mah kayak kita membelah-belah nih. Kayak misalnya mau dijadikan apa sih Bandung ini kalau lu kayak, jadi? Terus kayak gini misalnya dilihat dari sisi ekonomi kreatifnya kita poinnya di situ gitu kayak fokusnya di situ kayak transportasi publik kan lu ya lebih paham. Idealnya tuh menurut lu tuh seperti apa? Misalnya kita bahas itunya yang mungkin kita pecah-pecah aja untuk kedepannya mungkin. Nah sekarang karena kita topiknya yang ngebahas Bandung secara general yang yang beras kangen-kangenan. Buat kalian yang nonton video ini mungkin buat teman-teman yang dari Bandung yang merantau kemana? Gerak balik. Kemarin kan ada gon merantau wes bangun kota awas mana bangun naon yang ada itu kota Batur ini kota balik sebenarnya nama Bandung Pride bro mana balik kan ke Bandung nyeun naon kan di Bandung nyeun perusahaan bikin perusahaan startup kenapa sih mesti di Jakarta pindahin ke Bandung bener nggak apalagi ada kereta api cepat gua mah pengennya apa juga di Bandung kalau saya gua punya ya pengen bikin teater nggak ada lahan Wak. Ya makanya ada kan. Lu lihat tuh, maksudnya lu lihat kok jurik-jurik di Asia Afrika sama robot-robot di Asia Afrika, cek orang itu tuh bisa jadi orang-orang teater. Munyian caritan walus, pemusik walus, yang copet-copet nah sekalian. Maksudnya gue waktu itu ke Jogja tuh lihat Raminten ya.
Ya, Badminton tuh kan gitu apa keren ya. Kabaret kabaret setengah cewek karabet. transgender ya gitu transgender. Cuman sebenarnya gue Ada sesuatu yang dijual ya. ada sesuatu yang dijual gitu. Nah Bandung tuh bisa dan banyak sih itu temanya harusnya gitu. Iya dan Menurut gue sih banyak buat para video konten yang horor ya. Bandung mah gampang bro, udah ada lokalisasi jurig-jurig unggul. Ya, dikumpulkan, ngumpulkan kabeh. bikin cerita, dikumpulkan. Terus terang saya mah bosen mawa barudak urang teh ka bioskop gitu di hayangna teh ningali teater. Orang teh yang dia di Bali ada tari kecak ada teaternya. Ada sih wah Di kayak Jogja panggung ada ini apa? Gedung kesenian kan bisa dipakai kali Pak. Cuman kurang boom. Iya maksudnya bisa dipakai cuman kan nggak ada siapa yang mau ngisinya. Gitu. Ya entar lah mungkin setelah pandemi dan setelah lo memajukan jadi Bandung 1 main. Oke, mungkin sekian dulu edisi Bandung hari ini. Ya itu tadi gue bilang buat kalian yang merantau balik anjing. Ingat sete. Nah, duit we. Terus ya kalau menurut kalian apa sih yang kalian kangen dari kota kalian ini gitu? Dan apa aja sih yang pengen kalian ada di sini gitu kan bisa di komen. Maksudnya punya konsep apa gitu. Bagi-bagi berandai-andai berandai-andai mah gratisnya. Ya, mau layan iya. Oke, silakan komen dan jangan lupa juga subscribe. Kita udah punya akun. Oh iya, akun Instagram. Bisa sharing-sharing. Bisa sharing-sharing lah, bagi-bagi cerita kalian seperti apa. Di mana, Bah, alamatnya, Bah? Di cerita.hariini.podcast. Dibalik atau podcastnya lah hari Oh ya podcast cerita hari. Korek di Jian itu brand jadi rada-rada. Bentar ya. Orang mendingan bohong. Podcast.cerita.hari.ini. Maka dot dia itu kan Red dot nah ini gimana mah? Emang iseng aja karena udah ada yang make. Podcast.cerita.hari.ini podcast.cerita.hari.ini. Iya kan. Iya Ya, podcast.cerita.hari. nanti di sama Wa diketik ya buat alamatnya. Jangan lupa follow dan buat kalian yang punya cerita apapun bebas lah, quotes yang menurut kalian itu bagus dan gimana yang bisa di-share sama teman-teman yang lain. Bisa di DM ya, di Instagram tersebut bisa di DM dan ya DM aja bagi cerita aja di sana. Oke? Kirim foto muka. Kayak ada contohnya sesuai dengan quote atau mood. Ya. Pada hari sama itu. nomor teleponnya. Ya nggak usah lah nomor telepon mah. Nanti kita ini lagi DM aja cuk. Oh, iya nanti ketahuan ya kalau nomor telepon. Modus ya lu. Iya. Enggak kalau nyimpan nomor telepon kan bahaya. Oh iya betul. Jadi mending DM aja. Kalau nyimpen istri orang. Kenapa jadi istri orang? Pengen dibahas dengan dia ya. Oke, sampai jumpa lagi di edisi Bandung selanjutnya. Gua Abah, Ums dan Wa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.